Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita masih bersama dengan kitab Al-Qawaid Al-Arba, karya dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah yang pertama. Kita telah selesai dari pembahasan muqaddimah yang pertama. Kemudian yang selanjutnya di muqaddimah yang kedua, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepadamu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini beliau katakan, i'lam, ketahuilah. Dan ini adalah kebiasaan dari penulis. Kalau kita perhatikan dalam beberapa kitab yang beliau tulis, selalu didahului dengan kata-kata i'lam. Selalu didahului dengan kata-kata i'lam. Ini tentunya menunjukkan terkait tentang anjuran untuk kita belajar dan memiliki ilmu agama. Selain tentunya beliau ingin membangkitkan motivasi kita, motivasi setiap penuntut ilmu agar senantiasa berada di atas jalan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan ini tentunya adalah nasihat yang penting, terutama bagi kita para penuntut ilmu. Kadang-kadang di setiap harinya kita butuh untuk dikuatkan, butuh untuk diberikan motivasi, butuh untuk terus diingat-ingatkan terkait tentang bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Ya, bagaimana pentingnya penuntut ilmu.
Maka beliau senantiasa ulang kalimat-kalimat seperti ini, i'lam, ketahuilah, ya, i'lam, ketahuilah. Kemudian beliau mengatakan, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Ini juga di antara kebiasaan beliau yang lainnya. Selalu yang keluar dari lisan beliau adalah doa-doa kebaikan bagi siapa? Bagi para pembaca, bagi para penuntut ilmu. Dan salah satu doa yang beliau sampaikan di sini adalah semoga kita diberikan ar-rusyd. Apa yang dimaksudkan dengan ar-rusyd? Kata sebagian para ulama, yang dimaksudkan dengan ar-rusyd yaitu al-ilmu an-nafi wal amalu as-salih. Ketika seseorang bisa mengumpulkan, ya, di antara dua kebaikan, yaitu mengumpulkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut dalam bentuk amal saleh. Ini maksud daripada kata ar-rusyd. Itu orang-orang yang bisa mengumpulkan di antara dua kebaikan, selain ia memiliki ilmu yang bermanfaat, dia juga amalkan ilmu tersebut dalam bentuk amal saleh. Dan sebagian ulama ketika kemudian membagi manusia dari sisi memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, mereka membagi manusia ke dalam tiga bagian. Mereka membagi manusia ke dalam tiga bagian. Yang pertama yang masuk dalam kategori ar-rasyidun, yang masuk dalam kategori ar-rasyidun. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan ar-rasyidun? Yaitu alladzina alimu wa amalu, yaitu mereka-mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya. Araful haqqa wattaba'u, dan mereka adalah orang-orang yang mengenali kebenaran, lalu kebenaran tersebut mereka ikuti. Wa araful batila wajtanabu, dan mereka adalah orang-orang yang mengenal kebatilan, lalu kemudian kebatilan tersebut mereka jauhi. Fa'abadullah ala ilmin wa basirah, dan mereka adalah orang-orang yang ketika mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah di atas apa? Di atas ilmu. Nah, jadi ini, ya, jenis manusia yang pertama ditinjau dari, ya, memiliki ilmu dan mengamalkannya. Yang pertama adalah ar-rasyidun, yaitu mereka-mereka yang mampu mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang masuk dalam kategori ad-dallun, yaitu orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang tersesat? Humul ladzina amalu bila ilmin fa'abadullaha bi ahwaihim. Orang-orang yang dhal, orang-orang yang tersesat adalah mereka-mereka yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Sehingga ketika mereka beribadah kepada Allah tidak didasari atas ilmu, tapi didasari oleh hawa nafsu. Ya, tapi didasari oleh hawa nafsu. Maka mereka adalah kelompok yang kedua
mereka beramal tapi tidak punya ilmu. Dan yang ketiga yang disebut dengan istilah al-ghawun. Al-ghawun yaitu humul ladzina 'alimu wa lam ya'malu bi'ilmihim, yaitu mereka yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya, tapi tidak mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Maka mereka termasuk dari kalangan siapa? Al-ghawun. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin." Dan bacakanlah kepada mereka berita atau kabar orang-orang yang telah kami sampaikan kepada mereka ayat-ayat kami. Lalu kemudian mereka tanggalkan ayat-ayat tersebut, lalu mereka mengikuti syaitan, maka mereka adalah termasuk golongan al-ghawin. Mereka adalah termasuk golongan al-ghawin. Jadi sudah disampaikan kepadanya ilmu, tapi tidak diamalkan. Justru diacuhkan ilmu tersebut dan lebih memilih untuk mengikuti syaitan. Maka mereka dikategorikan sebagai apa? Sebagai al-ghawun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa agar kemudian diberikan ar-rusyd. Pernah berdoa agar diberikan ar-rusyd. Salah satu doa yang beliau panjatkan sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, "Idza kana kanzun nasi az-zahab wal fiddah." Kalau perbendaharaan manusia itu dalam wujud, dalam bentuk emas dan permata. Jadi kalau dalam persepsi manusia, barang atau materi yang berharga itu dalam wujud emas atau perak, fa'aktiru haula'i al-kalimah. Maka kalau kita ingin yang lebih daripada itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah doa-doa berikut ini, yaitu Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi wa as'aluka syukra ni'matika wa as'aluka husna ibadati. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam segala urusan, wal azimata 'ala rusyd, dan aku memohon kepadamu petunjuk atas setiap apa yang menjadi keinginan-keinginanku. Azimah, al-azm itu apa? Tekad. Ya, aku mohon petunjuk darimu atas setiap tekad-tekad dan keinginan-keinginanku. Wa as'aluka syukra ni'matika, dan aku memohon agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa as'aluka husna ibadatik, dan aku memohon agar bisa beribadahmu dengan ibadah yang baik. Jadi Nabi meminta agar kemudian ditetapkan di atas ar-rusyd, di atas hidayah, di atas taufik Allah Jalla wa'ala, atas setiap keinginan, atas setiap azam-azam beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makna daripada apa? Doa arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan kamu ar-rusyd. Artinya apa? Diberikan ilmu yang bermanfaat, sekaligus diberikan pertolongan oleh Allah agar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Itu makna daripada ar-rusyd. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala,
annal hanifiyata millata Ibrahim. Ya, annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah. Ya, masih ingat apa makna al-hanif dalam pembahasan al-usul ats-tsalatsa? Annal hanifiyata millata Ibrahim. Apa yang dimaksudkan dengan al-hanifiyah? Ya. Iya, al-mailu ya ila tauhid. Ya, atau al-iqbalu 'ala Allah bit tauhid wal mailu an kulli ma siwahu. Yang dimaksudkan dengan al-hanif itu adalah kecondongan seseorang untuk menjauhkan ya perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala untuk menuju apa? Tauhid. Untuk menuju tauhid. Itu namanya apa? Al-hanifiyah. Dan ini adalah maknanya yang secara apa? Yang secara khusus. Adapun al-hanifiyah yang maknanya secara umum ya sama seperti makna agama Islam. Kalau yang dimaksudkan dengan al-hanifiyah dalam makna dan definisi yang umum, yang maksudnya adalah apa? Agama Islam. Ya, adalah agama Islam. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, al-hanifiyah apakah merupakan agama yang hanya dibawa oleh Nabi Ibrahim saja, atau juga adalah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi yang lainnya? Jawab. Iya. Jadi al-hanifiyah itu adalah agama dan ajaran yang tidak hanya dibawa oleh Nabi Ibrahim saja, tapi al-hanifiyah adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi. Karena inti daripada al-hanifiyah adalah menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Dan ini adalah misi seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang seluruh rasul tersebut mengajak masing-masing umatnya untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi at-taghut. Ya. Dalilnya mana? Yang menyatakan bahwasanya al-hanifiyah itu bukan merupakan ajaran Nabi Ibrahim saja, tapi juga merupakan ajaran yang dibawa oleh seluruh para nabi dan para rasul. Dalilnya adalah dalam surah Ar-Rum ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Ini dalam surah Ar-Rum ayat 30. Allah katakan faqim. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapkan wajah beliau lid-dini hanifa, kepada agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu agama tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghadapkan wajah beliau pada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Allah katakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, dan ini sudah menjadi fitrah Allah yang telah Allah fitrahkan kepada siapa?
kepada seluruh manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap apa-apa yang menjadi penciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian pertanyaan kedua, kalau tadi dikatakan bahwasanya Al-Hanifiyah itu adalah tidak hanya ajaran Nabi Ibrahim saja, tapi ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi. Pertanyaan kedua, lalu kenapa seringkali Al-Hanifiyah ini Allah sandarkan kepada Nabi Ibrahim? Dan ini banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika disebutkan Al-Hanifiyah, itu ngerujuknya kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, selalu disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Kita sebutkan contohnya. Seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, kunu hudan aw nasara tahtadu, jadilah kalian atau masuklah kalian ke agama Yahudi atau masuklah kalian ke agama Nasrani, maka niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa, akan tetapi katakanlah bahwasanya agama Nabi Ibrahim adalah agama Al-Hanifiyah, agama yang lurus, agama yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang berlaku syirik. Dan ini juga nanti kalau kita perhatikan, setelah kalimat Hanifah seringkali kemudian apa? Ditutup dengan kalimat yang sama, wa ma kana minal musyrikin. Ini ya, hal yang harus kita pahami. Ketika menyebutkan tauhid selalu disebutkan lawannya, yaitu apa? Yaitu kesyirikan. Karena yang namanya tauhid sama syirik ini nggak akan pernah bisa bersatu dalam diri seseorang. Ibarat air dengan apa? Dengan minyak, nggak akan pernah apa? Nggak pernah akan menyatu. Ketika seseorang mentauhidkan Allah, maka di saat yang sama dia juga dituntut untuk menjauhkan perbuatan kesyirikan. Begitu pula halnya ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka otomatis tauhidnya menjadi apa? Menjadi hilang. Ya. Jadi di sini Allah tegaskan, wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu berada di atas millah al-Hanifiyah, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini satu. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Imran ayat 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul sadaqallah, katakanlah ya Allah benar, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan ikutilah millah Ibrahim hanifa, yaitu al-hanifiyah, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dua, ya, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi Allah kembali sandarkan al-hanifiyah tersebut kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Tiga, dalam surah Al-An'am ayat 161. Al-An'am 161. Ya. Allah berfirman, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Terus apa? Wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya Allah telah memberikan aku petunjuk
kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yaitu agama yang hanif, al-hanifiyah, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang terakhir dalam surah An-Nahl, ya, dalam surah apa? An-Nahl ayat 123. Ayat 123. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yaitu al-hanifiyah, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi seringkali dalam banyak ayat di Al-Quran Allah menyandarkan al-hanifiyah, agama al-hanifiyah, ajaran al-hanifiyah, ajaran tauhid ini disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Padahal seluruh para nabi, seluruh para rasul itu mengajak ke hal tersebut. Kenapa? Karena beliau adalah apa? Imam, ya, panutan dalam masalah tauhid. Ya, karena Nabi Ibrahim adalah merupakan, ya, pemimpin, ya, dalam masalah tauhid, pemimpin yang ditiru, yang dicontoh dalam tauhid. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dalam surah An-Nahl ayat 120. Ya, An-Nahl ayat 120. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin." Ya, An-Nahl 120. Sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummah, ya, adalah sosok pemimpin yang dicontoh, sosok panutan, ya, dalam masalah tauhid, qanitan lillah, yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, hanifan, ya, yang senantiasa lurus mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, wa lam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang, ya, dimaksudkan dengan al-hanifiyah. Ya, ajaran al-hanifiyah adalah ajaran tauhid, adalah ajaran agama Islam. Ya, adalah ajaran agama Islam yang merupakan risalah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Hanya saja seringkali dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam karena beliau adalah apa? Adalah pemimpin, adalah panutan, adalah teladan dalam masalah apa? Masalah tauhid. Ya, adalah teladan dalam masalah tauhid. Ya, gimana beliau nggak jadi teladan? Ya, sampai-sampai, ya, beliau rela meninggalkan istri dan juga apa? Anak-anak beliau, ya, di sebuah lembah yang tidak ada pohonnya, tidak ada airnya, tidak ada makanannya, ya, demi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak beliau menjadi panutan dalam masalah tauhid. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, beliau siap untuk menyembelih putra beliau Ismail. Ini adalah panutan dalam masalah apa? Masalah tauhid. Dan itu berimbas, ya, kepada istri beliau dan juga kepada anak-anak beliau. Nah, ketika kita sebagai kepala keluarga itu punya,
ya, ketauhidan yang kuat, punya prinsip yang kuat dalam masalah agama, maka insya Allah itu akan menjadi contoh bagi orang-orang terdekat kita, ya, akan ya nyiprat ke siapa? Nyiprat ke orang-orang terdekat kita, ya. Ketauhidan, kekuatan tauhid dari Nabi Ibrahim itu diikuti pula oleh istri beliau, ya, yang ketika ditinggalkan awal-awalnya mungkin merasa takut. Ini ditinggalkan di tempat seperti ini, dikasih bekal hanya sekarung air, sekarung kurma, itu aja bekalnya. Kalau habis gimana? Kalau ada orang jahat gimana? Kalau ada binatang buas gimana? Nggak selamat. Tapi ketika kemudian beliau menanyakan apakah ini adalah perintah Allah, ketika tahu itu adalah perintah Allah, kata siapa? Istri Nabi Ibrahim, kata Hajar, ya, la yudhi'ana Allahu abada. Kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami selama-lamanya. Dan itu juga kemudian berimbas ke siapa? Ke Nabi Ismail ketika mau disembelih, ya, apa kata Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, wahai ayahku, jangan ragu-ragu. Kalau memang Allah perintahkan kamu untuk menyembelih aku, ya sembelih aja. Ya, sembelih aja. Itu dari mana datangnya? Itu datangnya dari tauhid yang kuat, tauhid yang mantap. Ya, tauhid yang kuat, tauhid yang mantap. Nah, kita kalau misalkan nih bapak kita ngomong sama kita, tadi saya mimpi nyembelih kamu, mau nggak kamu saya sembelih? Waduh, lari kitanya. Ya, selain kita juga nggak yakin bapak kita juga bukan nabi, karena udah nggak ada nabi lagi. Ya. Nah, jadi ini ya beberapa alasan kenapa kemudian ya Al-Hanifiyah ini dinisbatkan dan disandarkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kita ulangi tadi kata Syekh, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan arus kepadamu dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah, ya, al-hanifiyah millata Ibrahim adalah agama, adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan al-hanifiyah. Apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau hanya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya. Inilah makna dari apa? Makna dari tauhid. Ya, dan inilah makna daripada agama Al-Hanifiyah, ajaran Al-Hanifiyah, agama dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu engkau beribadah hanya kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan untuk itulah, untuk menyembah hanya kepada Allah, itulah hal yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka tujuannya ya untuk itu. Tujuannya untuk mentauhidkan siapa? Mentauhidkan Allah. Jadi ya, kalau kita misalkan sudah tahu ya bahwasanya Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah, dan itu adalah merupakan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, harusnya kita berpegang kuat dalam hal ini dan kita memberikan perhatian yang berlebih dalam masalah ini. Karena ini bukan kewajiban 1-2 orang, tapi kewajiban yang Allah bebankan kepada seluruh orang. Ya, sama halnya kalau secara logika, misalkan ya, penghuni perumahan di Mekar Indah, ada berapa jumlahnya?
Ada berapa kakak? Banyak lah ya. Kalau kemudian dibuat sebuah aturan yang berlaku secara umum bagi seluruh penghuni apa? Mekar Indah. Aturan yang berlaku secara umum bagi seluruh penghuni Mekar Indah tanpa terkecuali. Ya, dengan kemudian disampaikan pengumuman tersebut, aturan tersebut, kita pasti apa? Perhatian dengan apa? Dengan aturan tersebut, karena memang apa? Aturannya berlaku untuk seluruhnya, bukan untuk apa? Untuk sebagiannya. Bukan untuk sebagiannya. Ya, bukan untuk apa? Untuk sebagiannya. Ya, begitu pula dengan kewajiban untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, maka kita harus memberikan perhatian yang lebih dalam masalah tauhid ini, karena ini bukan kewajiban satu dua orang, tapi kewajiban yang Allah bebankan kepada seluruh apa? Seluruh manusia. Bahkan itu adalah merupakan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tujuan apa? Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa ma'naha at-tauhid. Setiap lafal di dalam Al-Qur'an yang lafalnya itu adalah lafal ibadah, maka maknanya adalah apa? Maknanya adalah tauhid. Maka ketika Allah katakan dalam surah Az-Zariyat di sini liya'budun, itu kan ada kata-kata ibadah, ain ba'dal. Berarti makna daripada ibadah di dalam ayat tersebut adalah maknanya apa? Tauhid. Ya. Contoh yang lain, seperti misalkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wa'budu, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada siapa? Kepada Rabb kalian. Berarti makna ibadah di dalam ayat ini adalah apa? Adalah tauhid. Wahai sekalian manusia, tauhidkanlah Tuhan kalian, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Jadi setiap di Al-Quran yang lafalnya ibadah, maka maknanya adalah apa? Maknanya adalah tauhid. Karena yang namanya ibadah harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh orang itu beribadah kepada selain Allah. Ini yang dikatakan oleh sahabat yang mulia siapa? Abdullah bin Ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sahabat yang namanya Abdullah ada berapa, Pak? Banyak ya? Iya. Siapa aja? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn As, ya. Banyak. Tapi kalau misalkan dalam teks hadis disebutkan namanya Abdullah aja, berarti disebutkan sahabat siapa? Sahabat siapa? Kalau disebutkan dalam teks hadis itu hanya nyebutin nama Abdullah aja, nggak disebutin nama bapaknya, nggak disebutkan binnya. Siapa yang dimaksudkan secara mutlak? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, siapa? Yang benar Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dari kalau disebutkan nama Abdullahnya saja, maka secara mutlak kata para ulama yang dimaksudkan adalah tiada lain dan tiada bukan
adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, bukan ya sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan sedikit. Mudah-mudahan muqaddimah yang kedua ini bisa kita bahas sampai tuntas. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Jikalau kalian sudah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah ia dinamakan ibadah kecuali kalau disandingkan dengan tauhid. Jadi setelah kita tahu bahwasanya Allah menciptakan kita tujuannya adalah ibadah, maka kemudian kata beliau, yang namanya ibadah itu ada cara mainnya, ada SOP-nya, ya, ada tata caranya. Dia katakan bahwasanya yang namanya ibadah tidak akan bernilai menjadi sebuah ibadah di sisi Allah kecuali ketika kita melaksanakan ibadah tersebut diiringi dan dibarengi dengan tauhid. Ya, kecuali diiringi dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat itu menjadi sah dan tidak dikatakan bahwasanya salat tersebut berpahala illa ma'at taharah, kecuali ketika seseorang salat dia dalam kondisi suci. Ya, kecuali dia dalam kondisi suci. Jadi ibadah seseorang kepada Allah itu tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia iringi dengan mentauhidkan Allah. Sebagaimana salat seseorang, ya, tidak akan sah kecuali dia salat dalam kondisi suci. Ya, orang kalau salat tidak dalam kondisi suci, kira-kira salatnya sah atau tidak? Ya, maka salatnya tidak sah. Salatnya menjadi batal. Begitulah kira-kira ketika seseorang beribadah tapi tidak diiringi dengan apa? Dengan tauhid. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Apabila dalam ibadah seseorang itu dimasuki oleh perbuatan kesyirikan, maka otomatis ibadah tersebut menjadi rusak. Ya. Kalau ibadah seseorang itu dimasuki oleh perbuatan kesyirikan, maka itu akan merusak ibadah tersebut. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas itu, ya, terjadi, hadas itu datang pada saat seseorang dalam kondisi suci.
Ya, jadi kalau orang dalam kondisi suci kemudian dia berhadas, ya otomatis ya bersucinya jadi batal. Toharohnya jadi batal. Ya, toharohnya jadi batal. Kalau toharohnya jadi batal, berarti ibadahnya juga tidak sah. Ya, berarti ibadahnya juga tidak sah. Ya, misalkan kita sholat, ya, sholat dalam kondisi suci, ya, lalu kemudian di pertengahan sholat, ya, tiba-tiba batal, tiba-tiba kita berhadas, kentut misalkan, maka otomatis sholat yang kita kerjakan itu menjadi apa? Menjadi batal. Ya, sholat yang kita lakukan otomatis batal. Begitu pula ketika kemudian kita sholat, setelah selesai sholat ternyata baru kita sadar tadi kita sholat belum apa? Belum bersuci. Artinya tadi ketika kita sholat kondisi kita sedang berhadas. Kira-kira sholat yang tadi kita kerjakan itu hukumnya apa? Batal atau sah? Batal tentunya. Maka kita harus ulangi sholatnya. Ya, kita berwudu, kita bersuci, lalu kemudian ulangi sholatnya. Jadi ini adalah analogi yang kemudian disampaikan oleh ya Syekh dalam hal ini untuk kemudian lebih mendekatkan pemahaman kita terkait tentang tauhid dengan kesyirikan. Ya, terkait tentang tauhid dan kesyirikan. Ibadah seseorang akan menjadi ibadah yang percuma, ibadah yang sia-sia kalau kemudian dalam pelaksanaan ibadah tersebut dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dalam melakukan ibadah tersebut tidak mentauhidkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, maka ibadahnya menjadi sia-sia. Sebagaimana halnya tadi, ya, ibadah sholat yang dilakukan oleh seseorang menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala ya ibadah tersebut, sholat tersebut kita lakukan dalam kondisi hadas, dalam kondisi tidak suci. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Maka tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka bersaksi bahwasanya mereka dalam kekufuran, sedangkan mereka mempersaksikan diri mereka di atas kekufuran. Mereka itulah orang-orang yang terputuskan amal-amalannya dan mereka kekal di neraka. Jadi mau sebanyak apapun amal solih seseorang, kalau kemudian dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala, kalau dia berbuat kesyirikan kepada Allah, maka terhapuslah segala apa yang menjadi amalan-amalannya dan dia kekal berada di neraka. Dia kekal berada di neraka. Jadi sia-sia orang kafir mau sebaik apapun dia, mau ya sebanyak apapun amal kebaikannya, manakala dia tidak beriman kepada Allah, maka sia-sia amalannya. Amilatun nasibah, orang yang beramal tapi nasibah, tapi yang didapatkan hanya capeknya aja, enggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada
kepada Allah. Ya, sebagaimana dalam ayat ini Allah menggambarkan bagaimana kebaikan orang-orang musyrik zaman dulu, memberikan makanan kepada tamu-tamu Allah, ya, berbagi kebaikan dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, ya. Tapi selama mereka mempersaksikan diri mereka di atas kekufuran, maka kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu sia-sia. Justru kebaikan tersebut tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala, dan mereka kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini persis tadi seperti apa? Hadas yang membatalkan apa? Ibadah seseorang. Ya, hadas yang membatalkan ibadah seseorang. Ya. Karena kita sampaikan ya, hadas itu contohnya seperti apa hadas? Kadang kita nggak bisa bedain hadas mana, najis mana, bagian hadas kecil, hadas besar, betul. Kentut hadas, bukan najis. Ini hadas. Contoh lagi, apa hadas? Kencing, hadas dan najis. Hadas dan najis. Berarti bedanya apa hadas dengan najis? Najis itu hadas, hadas itu hadas tadi kan contohnya kentut. Kencing hadas. Hah? Nah, itu udah tahu bedanya. Bedanya hadas dengan najis berarti apa? Hah? Hadas zatnya tidak najis. Kencing hadas bukan? Hadas kan? Zatnya najis bukan? Najis. Najis itu zat. Ya, najis itu zat. Dia apa? Berbentuk, berwujud. Itu najis. Nyata. Ya. Itu najis. Tapi kalau apa? Hadas itu keadaan, kondisi seseorang. Setelah dia kencing, berarti kondisinya dalam keadaan apa? Berhadas. Ya, setelah dia kentut, berarti dia dalam kondisi berhadas. Tapi air kencing yang dia keluarkan itu apa? Itu najis. Ya, itu ya bedanya antara hadas dengan najis. Nah, kemudian kata penulis kita lanjutkan. Fa idza arafta anna syirka idza khalaqal ibadata afsadaha wa ahbatal amal wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalika. Ya. Beliau mengatakan, kalau kamu sudah mengetahui, jadi ini ya sistematis sekali apa yang beliau sampaikan. Ya, ketika kita sudah tahu tujuan Allah menciptakan kita adalah ibadah, maka beliau sampaikan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah yang benar. Ada aturan-aturannya, ada SOP-nya yang perlu diperhatikan agar ibadah kita menjadi sah dan diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian setelah itu disampaikan, fa idza arafta anna syirka idza khalaqal ibadata afsadaha. Ya, kalau sudah kamu tahu dan paham bahwasanya kesyirikan kalau sudah mencampuri sebuah ibadah, maka otomatis ibadah tersebut menjadi apa? Menjadi rusak. Dan tidak hanya rusak, wa ahbatal amal, bahkan menyebabkan amalan-amalan yang lainnya itu juga ikut apa? Ikut terputus, ikut rusak juga. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya, orang yang melakukan kesyirikan tersebut adalah apa? Adalah kekal di neraka.
Jadi ini konsekuensi dari apa? Seseorang yang melakukan dosa kesyirikan kepada Allah. Jadi beliau katakan di antara bahaya kesyirikan yang pertama yaitu tadi merusak dan menghancurkan amalan seseorang. Ya, sebagaimana dalam ayat yang tadi disebutkan, orang yang musyrik yang memakmurkan masjid Allah, ya, itu rusak amalannya, hancur amalannya karena kesyirikannya kepada Allah. Dan juga Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka niscaya akan rusaklah amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan kesyirikan, pelakunya kalau tidak bertaubat kepada Allah selama masa hidupnya, maka dia kekal di mana? Kekal di neraka. Kalau dia tidak bertaubat. Ya, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki satu orang penolong pun. Ya, jadi pelakunya apa? Kekal di neraka. Ya, kekal di neraka. Kemudian orang yang melakukan kesyirikan, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertaubat. Kalau dia bertaubat, ya, bisa diampuni oleh Allah Jalla wa Ala selama dia taubatnya adalah taubat nasuha. Tapi kalau kemudian selama hidupnya dia tidak bertaubat dari dosa kesyirikannya, maka dosa kesyirikan tersebut tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa selain dosa kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Artinya kalau dosa selain syirik, dosa-dosa besar misalkan, kalau pelakunya selama hidupnya tidak bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang besar tersebut, ada enggak kemungkinan dia diampunkan dosa-dosanya nanti di akhirat? Ada kemungkinan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan tentang orang-orang yang melakukan dosa besar, ya, bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat, dikatakan bahwasanya mereka berada tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan hukum dia, Allah akan azab dia, Allah akan siksa dia sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Tapi jika Allah berkehendak, maka Allah ampuni dosa-dosanya tersebut, lalu langsung masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa kesyirikan enggak, tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Jalla wa Ala nanti di akhirat kalau dia tidak taubat di dunia. Makanya ini dosa yang sangat-sangat diwanti-wanti sekali oleh para nabi dan juga para rasul. Ini dosa kesyirikan. Ya, karena luar biasa bahayanya. Ya, belum lagi ya bahaya yang lainnya. Ya. Amalan orang-orang yang melakukan kesyirikan, meskipun amalannya banyak, nanti di akhirat tidak teranggap sama sekali.
ya, sia-sia. Allah katakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Lalu kemudian kami datangkan amalan-amalan yang mereka lakukan ketika berada di dunia, lalu kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut seperti apa? Seperti debu-debu yang beterbangan. Jadi sia-sia. Ya. Ini bagaimana ya bahayanya kesyirikan. Ya, belum lagi ya syirik itu adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Ya, sampai-sampai Nabiullah Ibrahim yang disebutkan sebagai imam tauhid, ya pemimpinnya ya tauhid, ya sampai-sampai beliau apa? Khawatir kalau kemudian anak keturunan beliau jatuh dalam dosa kesyirikan. Maka beliau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Karena ya, di zaman itu yang paling populer, yang paling tersorot dosa kesyirikannya adalah apa? Adalah nyembah berhala. Ya, siapa yang meragukan bagaimana ya tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, menanamkan tauhid dan lain sebagainya? Enggak ada yang meragukan. Sampai tadi kita katakan ya, tauhid yang kemudian beliau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak yang luar biasa kepada istri dan juga anak-anak beliau. Tapi tetap bersama dengan itu beliau khawatir kalau kemudian anak keturunan beliau jatuh dalam dosa kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, la'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkanmu dan membebaskanmu dari ya apa namanya syabakah itu apa bahasa Indonesia kalau diterjemahkan apa sih? Ada terjemahannya. Syabakah itu apa sih? Tali temali, jaring jejaring. Dari jaring-jejaring ini yaitu syirik kepada Allah. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakarahullahu ta'ala fi kitabih. Ya, yaitu dengan cara kita mempelajari 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi agar kita bisa terhindar dari dosa kesyirikan, ya. Caranya adalah dengan kita apa? Mengetahui dan mempelajari 4 kaidah yang akan beliau sampaikan, dan 4 kaidah ini adalah kaidah yang Allah sebutkan di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ini muqaddimah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah taala. Ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kaidah yang pertama. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Iya, syirik besar. Kaitannya syirik besar. Ya, karena kan salah satu di antara ciri-ciri syirik besar, 3 di antara ciri-ciri syirik besar itu adalah apa? Yang membedakan antara syirik besar dengan dosa-dosa yang lainnya termasuk dosa syirik kecil itu apa? Apa saja? Pelakunya kekal di neraka. Kemudian apa lagi? Ya, menghancurkan amalan seseorang, kemudian mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Itu ciri-ciri yang membedakan antara syirik besar dengan apa? Dengan syirik kecil. Ya, kalau syirik kecil yang hancur pahalanya hanya yang mana?
ibadah yang disertai dengan kesyirikannya saja. Tapi kalau syirik besar, tidak hanya ibadah yang kemudian dia lakukan di dalamnya kesyirikan, tapi bisa menghancurkan seluruh amalan yang lainnya. Kemudian kalau orang yang melakukan dosa syirik kecil, keluar nggak dari agama Islam? Tidak. Tapi kalau dosa besar, keluar. Orang yang melakukan syirik kecil, ya, kekal nggak di neraka? Tidak. Yang kekal adalah mereka-mereka yang melakukan dosa syirik besar. Jadi ketika tadi penulis menyebutkan konsekuensi dan akibat buruk dari kesyirikan adalah menghapuskan seluruh amal, pelakunya kekal di neraka, berarti maksudnya adalah apa? Syirik besar. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.